Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema 6 tahapan cinta yang harus kamu pahami. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Lewi Bunding, Bu ya. Yang saya tanyakan, pada umumnya orang mencintai itu kan ada kelebihannya, Bu ya. Sementara itu umpama kita lihat daripada kekurangan kita untuk mencintainya itu gimana itu? Kan mungkin agak sedikit kesulitan, Bu ya. Mencintai kesulitan. Enggak, maksudnya begini, seseorang itu kan mencintai sesuatu, mungkin kelebihannya yang dicintai, Bu ya. Sementara kata Buya, walaupun dia ada kekurangannya, tapi kita itu tetap mencintainya. Iya. Mangga. Ya, mangga. Langsung masuk aja. Sini Mas. Jadi yang jadi persoalan apa sih tadi tuh? Sulit untuk mencintai begitu? Bukan, Bu ya. Maksudnya begini, orang itu mencintai sesuatu mungkin karena kelebihannya, Bu ya. Ya, Nah sementara kelebihan ya. Ya. Nah sementara kadang umpama mencintai orang tuh kalau umpama kita mencintai sesuatu ada kelebihan, tapi kita umpama ada kekurangannya, apakah kita tetap mencintainya? Begini istilahnya dibedakan. Cinta itu sendiri itu bertahap-tahap. Ada 60 tahapan cinta. Ranking cinta itu 60 ya. Kalau pegawai negeri golongan 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3 16 ya. Nah kalau cinta itu 60 rankingannya. Gini, kita melihat sesuatu bunga yang indah, saya mengaguminya, belum mencintai. Saya melihat perempuan cantik jelita, belum mencintai, namanya baru mengaguminya. Bahasa Arabnya, tapi sudah dalam wilayah cinta. Itu bahasa namanya al-wuddu. Al-wuddu, mengagumi karena cantiknya, karena baiknya, karena dermawannya dan sebagainya. Itu al-wuddu. Nah, kalau kita sudah mulai sering ingat kepadanya, namanya merindukannya, itu juga sudah namanya cinta. Tapi namanya al-ishqu. Namanya al-ishqu. Nah kalau sudah rindu, sudah ketemu, SMS-an, ketemuan, sampai nginep bareng, tidur bersama, namanya al-gharamu. Sekalipun sudah punya anak 4, kalau belum kawin namanya al-gharamu. Ada di Perancis bintang film namanya Catherine Deneuve namanya gitu. Dia itu baru menikah setelah punya anak 4. Jadi eksperimennya sampai anak 4 dulu. Oke, cocok pas, sehingga kurang meser sepatu dicoba dulu gitu, pas baru kawin. Nah sekalipun sudah punya anak 4 pun, kalau belum nikah namanya al-gharamu. Nah kalau sudah kawin namanya mawaddah. Ya. Adapun kalau al-hubbu itu maknanya sangat umum sekali, apa saja bisa disebut al-hubbu. Cinta harta namanya hubbul mal. Cinta jabatan hubbul jah. Cinta kekuasaan hubbur riyasah. Cinta tanah air namanya hubbul watan. Cinta Allah namanya hubbullah.
cinta diri sendiri namanya hubbudzat. Itu. Nah, itu kelas-kelasnya kalau hubungan antara laki dengan perempuan. Kalau dengan yang lain sama. Kalau kita mengagumi sesuatu itu disebut dengan cinta juga, tapi namanya mengagumi. Apa bedanya mengagumi dan mencintai? Beda. Kalau saya mengagumi bunga mawar, tak petik bunga mawarnya karena saya mengaguminya. Tapi kalau saya mencintainya, saya sirami, saya pupuk. Itu bedanya. Saya mengagumi perempuan, ingin memeluknya, ingin menciumnya, ingin menidurinya karena mengaguminya. Tapi kalau saya mencintainya, akan saya bahagiakan orang yang mencintai itu. Setuju? Nah, jadi kemudian sebabnya orang jatuh cinta apa? Bermacam-macam. Mungkin orang itu jatuh cinta kepada perempuan karena cantiknya. Orang perempuan jatuh cinta laki-laki karena murah hatinya, karena dermawannya. Betul nggak? Mungkin orang mencintai karena kebaikannya, suka menolong dia. Bisa jatuh cinta karena perhatiannya. Nah, kalau tidak ada kebaikannya, cinta enggak? Perempuan mencintai laki-laki karena tiap hari ngasih duit sejuta. Begitu berhenti ngasih duitnya masih demen enggak? Jadi namanya cinta itu tidak ada alasan mengapa jatuh cinta. Orang jatuh cinta adalah mengatakan, kenapa kamu jatuh cinta? Saya tidak tahu kenapa aku jatuh cinta kepadanya. Itu yang murni. Kenapa kamu jatuh cinta? Saya juga nggak tahu kenapa jatuh cinta. Tapi kalau karena dia baik, berarti bukan cinta namanya. Betul nggak? Kalau kenapa cinta? Karena cantik. Nanti setelah dia cantik masih cinta nggak? Kalau dia sudah tidak cantik. Kita mencintai perempuan karena cantiknya. Kalau sudah tidak cantik masih cinta nggak? Nah, situ persoalannya. Nah, disitulah maknanya. Makanya ada yang disebut hubbullah, ada disebut ridallah. Kita dituntut untuk wabtaghu min fadlillah ibtigha'a mardatillah. Apa ibtigha' mardatillah itu? Artinya kita punya niatan ingin menyenangkan Allah. Ridho itu artinya senang. Orang Indonesia tiap hari mengatakan ridho tapi tidak paham makna ridho yang sesungguhnya. Ridho bahasa Arab berbeda dengan ridho bahasa Indonesia. Berbeda loh. Ya enggak? Ikhlas bahasa Arab, ikhlas bahasa Indonesia sama enggak? Beda. Kalau ikhlas bahasa Indonesia artinya enggak usah bayar lagi. Pur. Karena utang enggak bayar-bayar, akhirnya kesel, saya bawa notanya, saya sobek, udah saya ikhlaskan saja. Nih, ambil. Artinya enggak usah bayar lagi. Tapi di dalam bersyariat yang namanya ikhlas itu tidak mesti orang itu tidak minta bayaran, masih ada harapan bayaran. Para rasul itu adalah minal mukhlisun atau minal mukhlisin, adalah orang-orang yang ikhlas. Coba dengarkan apa kata para rasul. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku dari Allah saja. Jadi mereka juga ikhlas tetapi masih ada harapan mendapat bayaran dari Allah. Nah, ikhlas di situ maknanya secara profesional. Tugas kita kerjakan dengan sempurna dan tidak mengecewakan. Itulah namanya ikhlas. Bukan tidak bayar, sekalipun gak dibayar tapi kerjaan gak benar ditolak juga pada akhirnya. Itu. Nah, tetapi saya apapun yang saya kerjakan untuk Tuhanku sudah tidak pernah lagi terfikir mengharapkan bayaran apapun. Yang penting Tuhanku merasa senang dengan apa yang aku lakukan. Yang penting asal engkau senang. Iya kan? Karena dasarnya apa? Kita minta upah. Dengarkan baik-baik. Kita disuruh orang tua, pantas gak minta upah? Nah, ini bawa surat, tolong antarkan ke Pak Haji Edi. Terus nanya, berapa bayarannya, Mi? Wajar nggak nih?
anak minta upah sama ibu, wajar nggak? Wajar apa enggak? Enggak. Sebabnya apa enggak wajar? Sok jawab dulu. Sebab si anak ini sekalipun dia tidak tahu, tidak sadar, tidak ingat dulu waktu kecil dicebokin ibunya, tapi dia pernah melihat ada seorang ibu nyebokin anaknya, kan gitu. Berarti saya juga dulu yang nyebokin ibu saya. Dia tidak sadar, tidak ingat pernah disusu, ditetei oleh ibunya, tapi dia melihat ada ibu menyusuin anaknya. Walhasil dia mengakui bahwa ibu saya sudah memberikan segala-galanya dengan kasih sayangnya, biaya sekolahnya, biaya bidanya, biaya rumah sakitnya, sampai sunatannya, sampai kawinannya, semua adalah jasa ibu. Kebaikan ibu selama ini sangat tidak masuk akal kalau anak disuruh ibu dan minta bayaran sama ibunya, betul? Sekarang saya nanya, sebetulnya yang membuat dirimu siapa? Bukan ibumu, bukan. Kalau ada ibu dan bapak mengaku bahwa aku bikin kamu dengan susah payah, bohong. Ibu dan bapak kita tidak pernah bikin kita dengan susah payah, malah waktu kita bikin kita dengan penuh kebahagiaan. Setuju? Nah, jadi kita itu dilahirkan itu sebetulnya adalah akibat dari ibu bapak kita dulu mencari senang-senang sendiri, dan kita lahir juga nggak disengaja itu. Iya, hanya numpang lewat. Nah, ibu yang sekedar numpang lewat saja dengan kasih sayangnya seperti itu menyekolahkan kita, kita sudah tidak layak minta upah dari ibu, betul nggak? Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencipta kita siapa? Yang memberi mata kita siapa? Hidung, telinga, tangan, kaki, nikmat wujud, segala macam, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan terbilang. Masih pantaskah kamu minta upah kepada Allah? Nah, sampai pahamnya. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan jangan pernah terbayang akan dibayar berapa. Yang penting asal Allah restu, asal Allah senang, itulah kesenangan kita. Aku merasa ridho ketika Allah ridho. Iya, yang kulakukan ini semuanya adalah karena cintaku semata-mata. Siap begitu? Nah, kalau ibadah kita sekelas itu, insya Allah nafas pun dibayar, tidur pun dibayar. Karena hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, maka semuanya akan dibayar oleh Allah.